dia benar itu seperti apa untuk laporan. Oke. Pertama-tama terima kasih nih teman-teman media udah mau datang ke Propam terkait agenda laporan kepada Polres Jakarta Selatan bahwa kita PBI Jakarta pada hari ini dengan keluarga korban, ibunda melaporkan beberapa orang penyidik yang diduga tidak profesional di Polres Jakarta Selatan. Kira-kira gitu. Siapa aja Bang? Ada 8 orang ya? 8 penyidik. Penyidik dari Kasat dan para penyidik yang lain di Polres Jakarta Selatan. Kalau dasar laporannya ini apa nih Bang? Jadi gini, ini kan peristiwa itu terjadi di 12 Maret. Sampai pada saat ini, keluarga dan kuasa hukum tidak dapat informasi keadilan serta apapun yang didapatkan keluarga dan PH gitu. Jadi kita minta kepada Propam Mabes Polri dan juga Kapolri untuk menjadi atensi untuk memeriksa apakah ada sesuatu di dalam proses ini, karena kita menduga ini pelaku adalah anak dari para petinggi pejabat Polri berpangkat Kombes, kira-kira gitu. Sebelum ke Propam ini apa udah sempat menuju ke Polres Selatan juga? Kita ke Polres Selatan beberapa hari yang lalu. Kita ke unit Laka, tidak ada informasi. Kita telepon, kita chat WA, itu nggak ada informasi sama sekali. Sampai saat ini kita laporin ke Propam tidak ada. Menempuh upaya-upaya hukum yang diberikan oleh negara kepada kita demi keadilan ibunda dan keluarga. Jadi tambahan, kenapa kami melaporkan ada proses-proses yang unprocedural. Artinya kami lihat kenapa nih kok sampai misalnya kok tidak sampai di tes urin anak ini. Padahal dalam kasus-kasus lain, contohnya ya, saya kasih contoh Tugu Tani misalnya, atau di Mojokerto, itu di tes urin karena diduga pelaku ini berbau alkohol gitu mulutnya ketika ada penabrakan, dan itu ada di saksi lapangan. Dan satu lagi, ketika itu pelaku juga diduga melarikan diri, itu ada saksi di lapangan juga yang mengatakan bahwa pelaku ini sempat dikejar oleh beberapa teman-teman driver ojek atau warga. Nah, hal inilah yang membuat kami melaporkan ke Polres dan penyidik di divisi Propam. Mungkin itu. Ini foto-foto dari korban yang sampai saat ini tidak diusut, gitu kira-kira. Jadi kalau kita membayangkan ibu yang punya anak, yang membesarkan anaknya secara bertahun-tahun, belasan tahun, yang punya harapan bahwa anak itu nanti menjadi kebanggaan orang tua dan juga berdampak kepada masyarakat, sekarang tidak bernyawa lagi. Dan yang pertama, tidak ada secara moral dari pihak pelaku, dugaan pelaku, untuk meminta maaf. Yang kedua, tidak ada upaya hukum keadilan yang didapatkan daripada keluarga. Begitu. Bang, gini, prinsipnya kami minta pihak kepolisian segera menetapkan tersangka. Korban itu posisinya dibonceng sebagai penumpang, bukan sebagai pengendara motor maupun mobil. Jadi polisi segera menetapkan tersangka, baik itu dari sisi pengendara motornya maupun juga dari sisi pengendara mobilnya, karena dua-dua ini menyebabkan mereka melakukan menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dari anak ibu. Oleh karena itu kami minta segera ditetapkan siapa pelaku sebagai tersangka, biar nanti ibu sebagai anak yang sudah menjadi korban dalam hari ini paling enggak merasa bahwa hukum berpihak kepada mereka, kan gitu. Karena kita tahu bahwa kejadian pada tanggal 12 Maret 2023 kemarin itu terjadinya pada dini hari, jam 2 dini hari. Pertanyaannya, anak muda berjalan di tengah waktu dini hari itu, yang bersangkutan melakukan aktivitas apa? Kalau kita melihat dari informasi yang beredar di media, bahwa pelaku pengendara Mercy ini berjalan dari arah Pejaten menuju Ragunan. Berjalan dari arah Pejaten menuju Ragunan, kita tahu pada saat itu yang bersangkutan sedang melakukan aktivitas apa. Oleh karena itu, tadi sudah disampaikan oleh teman saya,
pada saat kejadian kecelakaan itu terjadi tidak dilakukan tes. Yang pertama adalah tes kejiwaan dulu, apakah yang bersangkutan normal atau tidak. Kemudian yang kedua dilakukan tes dulu urin, karena penyebab kecelakaan itu kan ada 3. Yang pertama karena manusia, kemudian yang kedua adalah kendaraan, dan yang ketiga adalah jalan. Manusia itu ada 2 faktor. Yang pertama adalah unsur kesengajaan, dan yang kedua adalah kelalaian. Apakah polisi sudah melakukan tahapan-tahapan itu atau belum? Kita belum tahu sampai saat ini. Polisi sudah melakukan tes urin, tes kejiwaan, dan juga melakukan tes terhadap kelaikan kendaraan. Itu kami belum mendapatkan informasi. Oleh karena itu kami menyampaikan itu kepada Propam Mabes Polri, dan juga biar menjadi atensi Kapolri. Biar apa? Yang bersangkutan bisa melakukan monitoring terhadap kasus ini. Ini terjadi konflik interest betul. Karena kenapa? Pengendara Mercy itu adalah anak dari petinggi Polri. Jangan sampai menimbulkan asumsi publik bahwa hanya karena pengendara mobil ini punya orang tua sebagai pejabat tinggi Polri, lalu kemudian kasusnya tidak ditangani secara serius. Dan karena itu kami datang ke sini ini sebagai peringatan buat polisi. Jangan sampai menimbulkan ekses negatif terhadap institusi Polri. Kami ingin melakukan bersih-bersih terhadap itu. Mungkin keadilan hukum apa yang Ibu inginkan terhadap pihak dari Polri sendiri, apa yang Ibu inginkan? Ya, sebelumnya dalam hal ini di hari baik, bulan baik ini, saya tidak mau mengotori lisan saya. Saya ingin mengatakan hal yang memang terjadi dan memang nyata buat saya. Seperti yang disampaikan oleh rekan kuasa kami itu sebetulnya sudah cukup menyampaikan. Tapi memang ada hal-hal yang sampai saat ini yang masih yang saya dengar dan saya lihat oleh ibu si penabrak menyampaikan hal-hal yang semua diputarbalikkan. Tidak ada sama sekali kalau si menabrak mengantar anak saya ke rumah sakit, tidak ada sama sekali. Yang mengantarkan anak saya adalah saksi yang ada di TKP dan memakai taksi yang lewat di lintasan. Tidak benar kalau dia katakan dia bertanggung jawab di sana. Ini nyawa, Pak. Nyawa anak saya sudah hilang. Sebagai manusia, tentu adalah rasa empatinya terhadap kami. Menyampaikan permohonan maaf. Menyatakan bela sungkawanya yang mendalam terhadap anak kami yang sudah tidak mungkin bisa kembali walaupun dibayar dengan apapun. Seperti yang saya bilang, seperti Pak pengacara bilang juga, ini adalah harapan kami, Pak. Masa depan kami. Jika ibu penabrak adalah seorang ibu, mungkin dia merasakan, Pak, bagaimana kita mengandung anak kita sampai melahirkan, membesarkan. Adalah sedikit rasa. Apa yang disampaikan semua berbohong. Apa yang disampaikan semua tidak benar. Tidak ada anak saya ditolong oleh si pengendara Mercy. Bahkan kami melihat dari CCTV seperti yang disampaikan Bapak pengacara. Kalau si penabrak melintas, melesat meninggalkan korban yang menggeletak di sana, Pak. Di mana hati nuraninya, Pak? Jangan hanya lantaran seorang penggede, seorang petinggi, Pak. Ataupun mantan artis yang saya tidak kenal pula dia memang. Seenaknya menginjak-injak harkat derajat kami. Anak kami tidak ada, Pak. Anak kami meninggal. Tapi tidak ada hati nuraninya dia untuk menemui kami. Kami masih membuka pintu untuk menerima permohonan maaf. Tapi sampai detik ini, di hari ke-33 anak saya meninggal, tidak ada tergugah sedikit pun hatinya untuk menyampaikan kata maaf dan bela sungkawanya terhadap kami. Saya mohon hanya untuk keadilan anak saya kepada Bapak Kapolri
Bapak Jenderal Listio, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, saya mohon agar kasus ini bisa diungkap dengan tuntas sejelas-jelasnya secara transparan oleh pihak kepolisian dari Mabes Polri Jakarta Selatan. Dan saya ingin jangan lantaran pejabat dan punya jabatan, punya kekuasaan dan punya uang bisa semena-mena terhadap kami kaum cilik rakyat biasa. Hanya itu yang kami mohonkan untuk keadilan anak kami kepada Bapak Presiden sekali lagi dan Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio. Keadilan yang kami harapkan itu saja. Terima kasih. Bang, tapi kendaraan yang dikendarai almarhum disebutkan terobos lampu merah. Itu gimana Bang, benar atau benar itu? Itu nanti diskresi kepolisian untuk membuktikan itu. Tapi sudah komunikasi dengan temannya almarhum yang membonceng benar menerobos lampu merah atau tidak? Kalau untuk teman almarhum sekarang sedang mengalami pengobatan, tidak bisa diganggu untuk saat ini. Nanti itu kebuka semua nanti pada saatnya. Siapa yang salah, siapa yang tidak, kira-kira gitu. Tapi harus ada yang bertanggung jawab secara hukum di sini. CCTV yang sudah belum? Belum. Kita dapat dari teman-teman media juga polisi yang CCTV yang beredar. Jadi nanti kebenarannya itu di kepolisian. Karena CCTV barang bukti semua di mereka. Kira-kira gitu. Jadi sejauh ini kan polisi sudah menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Apakah dari pihak keluarga sudah mengetahui kalau status ini udah naik sidik? Artinya kan udah ada unsur pidana di dalam kasus ini. Gini Bang, jadi kalau dari 12 Maret sampai saat ini, kami kemarin ke sana, kita itu nggak ada informasi sama sekali, tidak ada yang temui kita, gitu. Penyidiknya pun nggak ada. Terus kita telepon, kita chat WA, sampai saat ini tidak dibalas. Kira-kira begitu Bang. Jadi untuk proses perkembangannya kita tidak tahu sama sekali. Ada apa sih? Kenapa sih? Ada apa sih di Polres Jakarta Selatan? Karena banyak perkara-perkara di Polres Jakarta Selatan yang kita ketahui. Contoh, Jenderal di Polres Jakarta Selatan, Laka di Polres Jakarta Selatan. Tapi sampai saat ini juga, ya itulah Polres Jakarta Selatan. Ada apa di sana? Kira-kira? Pak, sudah ada upaya perdamaian belum Bang, dari keluarga pengendara Mercy itu Bang? Ya kalau ada perdamaian datang ke kita, selesaikan, kan gitu. Kita juga tidak bisa juga minta anak itu untuk bangkit kembali, tidak. Datang baik-baik, ini bulan suci, datang minta maaf, bela sungkawa, tapi sampai saat ini nggak ada. Kira-kira gitu Bang. Meskipun dari orang tuanya sendiri, dari ibunya ya? Nggak ada komunikasi Bang. Tidak ada. Tapi kan di awal-awal orang tua dari anggota Polri itu bilang kalau keluarga Syamil itu sempat mengancam gitu Bang. Mengancam memviralkan di awal-awal itu gimana sih sebenarnya duduk perkaranya Bang? Sebenarnya gini, yang terjadi di Indonesia saat ini bahwa no viral no justice. Apalagi kita lawannya itu petinggi Polri. Kira-kira gitu. Jadi ini juga bisa naik perkara ini gara-gara bantuan teman-teman media. Kalau ini perkaranya tidak dipublis, ini tidak akan naik, saya pikir begitu. Dalam konteks itu. Nah, berarti untuk hari ini berarti untuk lanjutan sudah ke depannya. Apa masih nunggu? Kita nunggu dulu, nanti dipanggil keluarga dan PH datang lagi ke sini untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan dari Mabes. Itu saat ini udah apa aja yang diserahkan ke pihak Propam? Ada bukti-bukti dari foto-foto, kejanggalan-kejanggalan, prosedur yang dilanggar. Gitu. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa koordinasi sama Propam. Jadi ini salah satu bukti bahwa polisi tidak melakukan prosedur sebagaimana mestinya. Ini salah satu bukti. Mungkin bisa diperlihatkan oleh teman-teman media. Jadi dari sisi kronologisnya aja, mereka membuat pada tanggal yang sama, tetapi ada berbeda persepsi, berbeda keterangan. Luka-luka misalnya, dalam keterangan kepolisian itu hanya menyebutkan korban mengalami luka lecet. Sementara dari berdasarkan surat sertifikat dari pihak rumah sakit sudah mengambil kesimpulan bahwa korban ini meninggal. Nah itu perbedaannya situ. Baru kemudian pihak keluarga menyampaikan keberatan, baru dilakukan perubahan atau direvisi. Nah itu salah satu indikasinya. Kemudian yang kedua soal barang bukti.
kalau kita bicara soal barang bukti, harusnya diamankan oleh pihak kepolisian. Untuk apa? Untuk proses hukum lebih lanjut. Motor yang dikendarai oleh pelaku penabrak yang motor itu beberapa hari setelah kejadian itu sudah dikembalikan. Nah, kalau dikembalikan, barang buktinya itu nanti apa? Nah, setelah viral di media, baru barang bukti itu diminta kembali oleh pihak kepolisian. Tanda kutip, berarti ada pertanyaan publik bahwa kenapa prosesnya sebegitu? Harusnya kan tidak, diamankan dulu barang buktinya, diperiksa dulu barang buktinya. Untuk apa? Untuk kepentingan proses hukum. Oke, cukup. Yuk. Terima kasih.